What up people? Balik lagi bersama gue Yanwar Adistiawan alias Adoy. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas kesan-kesan gue sih tentang salah satu media sosial baru nih yang lagi nge-hype di Indonesia nih, yang namanya Clubhouse gitu. Mungkin teman-teman yang udah pada lihat-lihat story orang-orang gitu kan ya, dan sayangnya masih terbatas di iPhone aja. Cuma jangan khawatir, buat yang pakai Android, gue pikir orang-orang yang punya Clubhouse ini bakal nangkep nih pasar-pasar Android nih gitu kan di luar Amerika gitu. Jadi pasti dalam waktu dekat bakal muncul juga nih aplikasi Clubhouse buat para pengguna Android. Nah, sebelum gue masuk, gue ceritain kesan pertama gue tentang Clubhouse. Gue mau terima kasih buat teman-teman yang udah komen di kolom YouTube atau kolom Instagram kemarin gitu. Dan untuk kedepannya gue bakal bahas masukin buat nge-review makanan sama skincare gitu kan, sesuai dengan request teman-teman gitu. Sayangnya gue sekarang masih dalam karantina, jadi gue nggak bisa gitu keluar jalan-jalan dan cari tempat makan dan nge-review tempat makan. Tapi mungkin akan diawali dengan cemilan gitu, cemilan-cemilan yang bisa dibawa pulang atau misalnya bisa di-order nih gitu dari e-commerce. Kalau boleh teman-teman kasih dong usulan nih cemilan-cemilan buat gue cobain gitu, supaya bisa jadi teman-teman mau just tip tapi penasaran gimana rasanya kan, bisa gua cobain dulu, nggak apa-apa lah gitu. Dan buat yang skincare, jujur gua nggak tahu cara makainya gimana, tapi bolehlah teman-teman ceritain di kolom komentar cara makainya gimana dan produk apa yang mesti gua review gitu kan. Dan apa sih yang pengen diketahuin sama teman-teman kayak gitu. Jadi ya bantuin gua juga gitu buat ngasih review sebelum teman-teman mungkin just tip dari usaha just tip, atau mungkin dari gua sendiri tahun depan insya Allah gua bisa pulang. Oke, terus masuk ke Clubhouse. Gue sendiri baru pakai Clubhouse kurang lebih dari hari Selasa kalau nggak salah. Gue kebetulan dibukain pintu sama teman gue, Dr. Grace yang dari Yogyakarta gitu. Jadi ada teman, dan memang sekalian gue ceritain. Jadi sebenarnya Clubhouse ini memang cara masuknya itu ada dua. Yang satu itu adalah memang dengan undangan. Jadi orang-orang yang sudah di dalam itu bisa invite atau bisa ngundang gitu. Misalnya gue inget nih, gue ada temen yang hebat banget nih, dia founder apa gitu. Bisa seru nih kalau dia masuk di Clubhouse ini gitu. Jadi dia nanti ngirim undangan. Yang kedua adalah misalnya jalur orang dalam gitu. Misalnya lo mau masuk nih ke dalam suatu rumah. Habis itu lu udah nunggu depan pintu nih gitu. Kalau misalnya lu punya kenalan orang dalam yang udah di dalam Clubhouse ini gitu, lu bisa telepon mereka, gue lagi ngetok pintu nih depan pintu, lu masukin gue dong, bukain pintu dong gitu. Itu bisa gitu. Kebetulan kalau misalnya dia orang dalam itu nyimpen nomor lu, itu ada notifikasinya gitu. Ada notifikasinya kalau nih orang lagi daftar mau masuk ke Clubhouse nih, dia bisa bukain pintu buat lo. Kayak gitu sih. Kurang lebih yang gue tahu cuma dua itu aja sih caranya sampai saat ini. Dan bentuk undangan, misalnya gue itu masuk, gue cuma baru punya 2 undangan gitu buat ngundang orang yang memang belum masuk Clubhouse untuk gue undang untuk masuk ke Clubhouse. Kayak gitu sih yang gue tahu. Terus oke, masuk ke kesannya ya. Gue punya 3 kata istilah buat Clubhouse ini. Menurut gue itu Clubhouse itu perpaduan antara conference, podcast, sama webinar gitu. Jadi kenapa conference? Mungkin teman-teman yang pernah ikut sebuah konferensi atau kongres atau konferensi akademik kali ya, atau kongres atau misalnya workshop gitu. Jadi kayak lu masuk ke dalam sebuah rumah nih, habis itu di situ tuh ada banyak banget ruangan dengan topik-topik perbincangan sama orang-orang yang mungkin beda-beda gitu. Pokoknya ada kelompok-kelompok, ada banyak banget ruangan-ruangan yang lu bisa pilih nih. Lu mau masuk keluar masuk ruangan juga nggak masalah. Lu cuma 1 menit di ruangan A lagi ngebahas misalnya poligami, habis itu yang lu masuk lagi, abis itu kayak nggak seru nih bahasan poligaminya, lu masuk ke ruangan kedua yang ngebahas mungkin masalah pendidikan di Indonesia, bisa juga. Terus kayak udah seru nih gitu, udah selesai akhirnya diskusinya, lu pindah lagi nih ke ruangan yang mungkin ngebahas masalah kayak teknologi nih dari diaspora Indonesia kayak gitu. Jadi bebas aja lu mau masuk buat pendengar kayak seru-seruan aja, kayak dengerin orang cerita gitu. Nah itu jadi kayak semacam workshop room yang tersebar luas nih gitu di seluruh dunia, yang lo bisa masuk begitu aja dan keluar masuk begitu aja. Nah, abis itu kan model konferensi kayak gitu ya, kalau misalnya teman-teman ikut sebuah konferensi akademis atau misalnya ke kongres-kongres keagamaan ataupun yang workshop yang bertebaran. Nggak ada jadwalnya sebenarnya. Mungkin sekarang udah mulai berjadwal, maksudnya kayak orang-orang udah mulai bisa setting ngatur ada jadwalnya nih, gue mau ngobrolin apa ntar malam kayak gitu. Udah orang-orang udah pada seperti itu sekarang gitu. Terus yang kedua, podcast gitu. Sifat podcast dari Clubhouse ini adalah basisnya audio tanpa visual gitu. Selama ini kita udah terbiasa selama setahun belakangan kita pakai Zoom atau apa segala macam itu kayak gitu tuh.
kayak pasti ada visualnya kan. Jadi kita terbiasa ngobrol sesuatu itu dipresentasikan, ada PPT itu udah terbiasa banget. Dan tapi akhir kayak tahun 2020 ini juga kan kita udah mulai ngelihat nih podcast gitu. Jadi kayak kita sebuah media itu berbasisnya audio yang kita bisa dengerin sambil kita ngelakuin apapun. Jadi kita nggak harus lihat videonya, kita nggak harus lihat slide-nya gitu. Jadi memang informasinya berbasisnya kan audio. Kayak gitu. Ini sifat podcast dari Clubhouse sendiri gitu. Terus yang ketiga adalah webinar gitu. Kenapa sifat webinar? Nah, podcast itu kan recorded. Jadi memang sudah diedit segala macam, misalnya di filter ada kata-kata yang mungkin tidak bagus dan kemudian disensor kayak gitu kan. Nah, Clubhouse ini sifatnya live dan unrecorded, jadi nggak bisa direcord kecuali lu pakai ada recorder sendiri ya. Waktu misalnya lu dengerin orang di Clubhouse, habis itu lu record gitu, ntar mungkin bisa lu jual gitu kan. Jadi kayak gitu, jadi sifatnya live seperti webinar. Jadi mungkin setahun ke depan kita udah ngelihat kayak ngelihat nih, misalnya apa ya? Kayak selama ini kan kita lihat ada webinar itu ada posternya. Masuk Zoom atau misalnya masuk YouTube pada jam sekian bla 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 gitu. Jadi kan bisa direkam juga, kadang record hasil videonya bisa kita upload lagi di YouTube. Nah, di podcast ini nggak bisa direkam kecuali pakai alat rekam lainnya ya kayak gitu. Dan dia sifatnya live dan kita bisa nih nanya, sama seperti webinar pada Zoom atau misalnya webinar atau misalnya seperti Instagram Q&A gitu kan. Itu kan ada tuh format ada kalau misalnya di Instagram yang Q&A itu kan ada boxnya sendiri, kadang kita bisa nanya apa kayak gitu kan. Nah, tapi yang ini adalah metodenya lu raise hand. Jadi ibarat kata nih di workshop sebuah konferensi tadi, lu masuk, habis itu tuh ada stage yang memang mungkin bukan stage ya, gue ngelihatnya lebih ke sebuah tempat diskusi melingkar gitu. Jadi tempat diskusi melingkar di mana lingkaran terdalam itu memang adalah orang-orang yang jadi moderatornya atau menjadi speaker pada saat itu gitu. Dan tapi misalnya ada suatu bahasan dan mungkin lu raise hand, lu angkat tangan, gue mau ngomong dong, gue mau berpendapat gitu. Kadang seringkali tuh moderatornya bisa masukin, oh iya lu mau nanya gitu, lu masuk deh ke lingkaran ini, coba lu mau nanya apa kayak gitu. Jadi kayak bisa di saat itu lu jadi speaker, lu bisa nanya, lu bisa diskusi sama lingkaran terdalam di situ. Jadi kayak visual yang gue tangkap itu bukan sebuah stage dalam sebuah seminar, tapi kayak sebuah ruang diskusi lingkaran gitu. Di lingkaran terdalam itu lu bisa masuk ke situ dan lu nanya segala macam, lu diskusi sebentar gitu. Itu yang gue lihat tadi malam di discussionnya Panji, Valdo Maldini sama Rian Ernest. Nah kayak gitu, itu menarik sih karena Panji ngasih kesempatan buat salah satu orang-orang yang mau nanya kepada Valdo Maldini ataupun kepada Rian Ernest, habis itu kemudian ditendang lagi ke jadi audiens lagi setelah nanya pertanyaan. Jadi kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi memang Clubhouse ini memang basisnya audio, dan menurut gua sendiri itu bakal buat orang-orang yang visual itu mungkin ini jadi hype sementara doang ya, mungkin ikut-ikutan nongkrong karena memang Clubhouse ini nangkep banget nih cita rasa nongkrong, anak nongkrongnya orang-orang Indonesia gitu kan, kayak cuma hangout aja. Mungkin kalau misalnya selama ini kita lagi hangout di mana terus ada ketemu orang yang ngebahas sesuatu, kita agak canggung ya mau nimbrung gitu. Tapi kalau di Clubhouse ini nggak ada namanya kayak canggung, karena kita bisa hop on masuk ke ruangan dan kemudian dengerin aja mereka ngomong apa. Tapi kan kalau di kehidupan nyata kayak ada orang ngelingkar terus tiba-tiba lu duduk di belakang mereka dengerin, kan jadi awkward ya. Tapi kalau Clubhouse ini enggak gitu, dan di situ kita bisa memang jadi lebih normal kalau misalnya kita ikut nimbrung dan mau nanya sesuatu kepada stranger gitu. Misalnya orang-orang ya mungkin di situ orang terkenal atau orang-orang yang biasa aja ya gitu. Jadi kayak lebih fluid aja gitu ruang diskusinya menurut gua. Tapi misalnya ada banyak orang yang bilang bahwa ini akan sangat berguna buat mendapatkan ilmu ataupun mendapatkan ilmu baru. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena menurut gua kalau misalnya lu cuma dengerin doang ya sudah, lu memang kalau misalnya lu malu untuk berbicara, ya lu akan terus malu untuk berbicara. Sama aja kalau di podcast ini, kalau misalnya emang kita nggak mau berbicara, kita nggak bakal resen gitu. Tapi kalau memang buat aplikasi ini akan sangat berguna buat orang-orang yang emang mau ketemu orang langsung gitu dan mau bertanya langsung kepada orang yang hendak dia tanyakan gitu. Jadi kayak ya memang media, tergantung bagaimana kita menggunakannya sih gitu. Balik lagi seperti itu. Dan nanti malam gue bakal buka ruang diskusi di Clubhouse buat teman-teman yang udah ada di Clubhouse buat ngebahas masalah Clubhouse sendiri nih. Kira-kira
bagaimana sih Clubhouse ini bakal bersaing dengan media sosial lainnya di Indonesia? Apakah dia akan bertahan? Apakah dia jadi hype sementara doang kemudian langsung hilang gitu? Jadi kita bisa coba analisis, kita bisa saling tukar pendapat tentang kekuatan dan kelemahan dari Clubhouse ini sendiri. Mungkin sisi positifnya yang mungkin timbul, atau mungkin sisi negatifnya nih yang bakal mungkin akan timbul dalam waktu dekat atau dalam waktu panjang gitu buat teman-teman yang mungkin abuse gitu dalam menggunakan Clubhouse ini, yang mungkin ujung-ujungnya jadi nggak produktif gitu buat keseharian kita gitu, bisa jadi kan. Nah, jadi buat teman-teman yang udah ada di Clubhouse, bakal seneng banget gue misalnya bisa ikut join bareng buat diskusi sama gue dan teman-teman gue di room nanti jam 8 malam waktu Indonesia Barat, dan itu nanti linknya gue kasih di caption ya, di caption dari postingan ini, atau mungkin gue posting bareng judul undangannya di postingan ini juga gitu, di slide gitu. Jadi udah kayak gitu aja mungkin. See you tonight buat teman-teman yang udah di Clubhouse, dan mungkin see you guys again in the next video.